Saya Tiara Anggun Muladi dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai kematangan intelektual. Sebelum kita memasuki materi, aku mau tanya, bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, adapun materi yang akan kita bahas yaitu mengenai kematangan intelektual. Poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian intelektual itu sendiri. Yang kedua, apa sih kecerdasan intelektual itu? Terus yang ketiga, tahap-tahap perkembangan intelektual. Dan yang keempat, ciri-ciri kematangan intelektual. Kelima, kecerdasan dalam multiple intelligence. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita mengambil keputusan yang baik dalam memecahkan suatu permasalahan. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini, yang pertama, kita mengetahui tentang pengertian intelektual. Selanjutnya, kita dapat memahami apa sih pengertian dari kecerdasan intelektual itu, dan selanjutnya kita dapat menjelaskan tahap-tahap perkembangan dalam kematangan intelektual. Selanjutnya kita mampu mengetahui ciri-ciri anak yang sudah mengalami kematangan intelektual. Selanjutnya kita dapat menjelaskan 8 tipe kecerdasan menurut Howard Gardner. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah kita. Nah, pada materi pertama, kita akan menjelaskan materi mengenai pengertian intelektual. Nah, pengertian intelektual itu sendiri merupakan kemampuan bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, menghadapi lingkungan secara efektif. Dalam arti yang lebih luas, kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Nah, untuk materi kedua, apa sih kecerdasan intelektual itu? Nah, kecerdasan intelektual merupakan kemampuan memecahkan masalah secara cepat dan tepat. Nah, materi ketiga kita akan membahas mengenai tahap-tahap perkembangan intelektual. Nah, menurut Piaget, setiap individu pada saat tumbuh mulai dari mereka dilahirkan sampai menginjak dewasa akan mengalami perkembangan kognitif. Ada 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensori motor, dimulai pada usia 2 tahun, di mana anak mulai mengalami dunianya melalui gerak dan indranya serta mempelajari permainan si objek. Tahap kedua yaitu praoperasional, dimulai dari usia 2 hingga 7 tahun, di mana anak mulai memiliki kecakapan motorik. Nah, tahap ketiga yaitu tahap praoperasional konkret, dimulai dari usia 7 hingga 11 tahun, di mana anak mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang konkret. Tahapan terakhir yaitu tahapan operasional formal, dimulai dari usia 11 tahun, di mana anak mulai mengalami perkembangan penalaran abstrak dan mulai berpikir secara rasional. Nah, selanjutnya, ciri-ciri kematangan intelektual. Nah, jika anak sudah memasuki fase kematangan intelektualnya, maka kita dapat melihat ciri-ciri anak. Yang pertama, mereka sudah mampu berpikir mandiri. Anak yang matang intelektualnya, mereka sudah mampu berpikir jauh, bagaimana cara mereka bertindak ke depannya, bagaimana cara mereka melakukan sesuatu secara mandiri, dan mereka tidak lagi bergantung kepada orang lain. Yang kedua, menghargai gagasan orang lain. Anak yang memiliki kematangan intelektual yang bagus, mereka akan menghargai gagasan orang lain. Mereka mau menerima kritik dan tidak menjudge orang lain. Selanjutnya, mereka mau belajar terus-menerus.
Anak yang memiliki kematangan intelektual yang bagus, mereka akan selalu mencari tahu dari mana sumbernya, mereka mencari tahu banyak hal dan kepo terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari kematangan intelektual seorang anak, kita dapat melihat kecerdasan dalam multiple intelligence. Menurut Howard Gardner, ada 8 tipe kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak. 8 kecerdasan ini sudah dimiliki oleh anak dan ada beberapa dari kecerdasan tersebut dikuasai oleh seorang anak. Nah, kecerdasan majemuk ini diidentifikasi melalui observasi terhadap perilaku, tindakan, kecenderungan bertindak, kepekaan anak terhadap sesuatu, kemampuan yang menonjol, reaksi spontan, sikap, dan kesenangan yang disukai oleh anak tersebut. Adapun 8 kecerdasan menurut Howard Gardner, yang pertama yaitu kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik ini merupakan kecerdasan yang ditunjukkan oleh anak dengan kepekaan seorang anak terhadap bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam melakukan hal berkomunikasi. Jadi, kalau ada anak yang suka public speaking, maka mereka berkembang dalam hal kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan yang kedua yaitu kecerdasan logis matematis. Nah, kecerdasan ini nih yang paling banyak dihindari oleh para anak. Bercanda ya. Nah, kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola tersebut, termasuk juga numerik, serta mampu mengolah alur pemikiran yang panjang. Bisa disimpulkan bahwa kecerdasan logis matematik ini merupakan kecerdasan di mana seorang anak mampu berhitung, mampu memprediksikan sesuatu, mampu berpikir hal abstrak, mampu menyusun strategi, dan menggunakan simbol. Jadi, jika ada anak yang pandai dalam hal matematika, maka kecerdasan logis matematislah yang berkembang. Nah, selanjutnya ada kecerdasan visual spasial. Nah, kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan mempersepsi dunia visual spasial secara akurat dan mentransformasi persepsi awal. Seorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai arsitektur, bangunan, menyukai ruang, menyukai dekorasi, apresiasi seni dan desain. Mereka juga menyukai dan efektif dalam membuat dan membaca chart, peta, koordinasi warna, membuat bentuk patung dan desain 3 dimensi. Jadi kecerdasan ini bisa dikatakan bahwa kecerdasan melihat suatu arah. Kecerdasan anak melihat gambar, melihat bentuk, peta, dan lain-lain. Nah, jika ada yang suka menggambar, pasti deh kecerdasan ini adalah kecerdasan yang paling menonjol dari anak tersebut. Nah, kecerdasan selanjutnya ada kecerdasan musikal. Nah, dari namanya saja sudah kita ketahui bahwa kecerdasan musikal ini di mana seorang anak mampu menciptakan dan mengapresiasi irama, pola titik nada, warna nada, juga kemampuan mengapresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal. Jadi, jika ada anak yang suka dengan musik, maka pasti kecerdasan musikalnya berkembang. Selanjutnya ada kecerdasan kinestetik. Nah, kecerdasan ini nih yang dimiliki oleh para olaragawan. Nah, kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh, kemahiran mengelola objek. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengekspresikan dalam mimik atau gaya atletik seperti menari, pandai bermain bola, pandai bermain futsal, dan lain-lain. Mungkin kecerdasan ini didominasi oleh laki-laki karena kecerdasan ini adalah kecerdasan yang mengutamakan gerak tubuh dibandingkan yang lainnya.
Selanjutnya ada kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan seseorang mencerna dan merespon secara cepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Seorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengasuh dan mendidik orang lain. Jadi bisa disimpulkan kalau kecerdasan interpersonal ini kemampuan kita bagaimana kita memahami orang lain, seperti memahami pasangan kita kalau ada, terus memahami teman kita peka terhadap apa yang mereka katakan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini ditandai dengan keahlian membeda-bedakan anggota atau spesies, mengenali eksistensi spesies lain, dan memetakan hubungan antara beberapa spesies, baik secara formal maupun informal. Seorang yang optimal dalam kecerdasan naturalisnya cenderung menyukai dan efektif dalam menganalisis persamaan. Mereka mampu mengelompokkan antara jenis fauna, antar jenis tumbuhan, dan lain-lain. Intinya dia mampu mengelompokkan sesuatu. Nah, kecerdasan yang terakhir yaitu kecerdasan intrapersonal. Nah, ini nih yang harusnya dimiliki oleh setiap orang. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan memahami perasaan sendiri dan kemampuan membeda-bedakan emosi, serta pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan dirinya. Jadi, kemampuan intrapersonal ini adalah kemampuan untuk memahami diri kita, bagaimana kita memaknai diri kita, bagaimana kita mengetahui emosi kita, bagaimana kita mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kita, mengetahui bakat dan minat kita, seperti itu. Jadi, kecerdasan ini merupakan berkaitan tentang diri kita sendiri. Harusnya kecerdasan ini yang paling berkembang untuk diri kita, agar kita mengetahui diri kita terlebih dahulu. Jangan kita ketahui diri orang lain, tapi kita tidak mengetahui diri kita sendiri. Dari kedelapan kecerdasan ini, semua kecerdasan sudah ada pada diri manusia. Namun, ada beberapa kecerdasan yang memang kecerdasan tersebut berkembang dari dalam diri kita. Contohnya saja, ada seorang yang berkembang dalam kecerdasan musikalnya karena mereka pandai bermain biola, pandai bermain gitar, dan lain-lain. Namun, ada pula seorang yang pandai dalam menggambar, berarti mereka berkembang pada kecerdasan visual spasialnya. Jadi setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung dari kita saja melihat kekurangan dan kelebihan itu. Nah, tidak terasa kita sudah masuk di penghujung waktu. Jadi materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tentang cara mengambil keputusan yang baik dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, menurut Anuraga 2001, ada pun cara mengambil keputusan yang baik. Yang pertama, keputusan diambil sebagai pemecahan masalah yang dihadapi. Terus yang kedua, sedapat mungkin agar cepat dan tepat. Yang ketiga, bersifat rasional, artinya dapat diterima akal sehat, terutama bagi para pelaksana yang nantinya bertanggung jawab atas keputusan yang sudah kita ambil. Selanjutnya, bersifat praktis dan pragmatis, artinya dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang Anda miliki. Jangan kita mencari solusi tapi kita tidak mampu mengatasinya. Selanjutnya, berdampak negatif seminim mungkin. Berdampak negatif ya, bukan berdampak positif. Artinya keputusan yang kita ambil dapat membawa dampak positif dan mengurangi dampak negatif sekecil mungkin dari keputusan yang kita ambil. Nah, selanjutnya menguntungkan banyak pihak demi kelancaran kerja dan arah tujuan yang hendak dicapai. Dan yang terakhir, keputusan yang diambil dapat dievaluasi untuk masa yang akan datang. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Semoga materi yang diberikan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.